weekend nih. Weekend bersama dengan sahabat-sahabat. Ini orangnya paling susah nih. Sibuk. Paling susah diwawancarai. Paling Sama Tamiya. Hah? Terbang terus ya? Oh iya. Terbang terus. Oh iya. Kalau misalnya mau tahu ya, mau minta schedule-nya gitu kan. Nanti bang, gua terbang bang. Iya, gua 1 bulan terakhir Don. Iya. Di Jakarta tuh cuma hari Sabtu Minggu. Waduh. Senangnya tuh pasti udah di luar Jakarta pasti senangnya. 1 bulan terakhir. Pekerjaan itu. Iya, pekerjaan itu. Iya, Gila. pekerjaan itu. Jadi kita kenalan dulu siapa nih? Hah? Ya ini sih yang gua tahu sih teman-temannya kita juga ya, teman-temannya Kate, teman-temannya Lord. Silas. Silas. Kemudian ya ternyata sama-sama ya circle pertemanan kita lah ya. Tapi gue ketemu dia pertama kali itu di GBI FIFA. Gue sih termasuk orang yang melihat dia. Gue beranggapan ini mukanya sombong sekali. Iya kan. Datang bawa bakso Datang bawa Mukanya- sengean, mukanya tegang begitu kan. Ini siapa nih gitu kan, udah ngerti gua. Gitu kan. Oh, gua baru lihat jatuh. Oh, namanya Dael. Terus ya udah itu pertama kali pertemuan, kemudian ternyata begitu saling terkonek, gue bilang nggak jauh-jauh ya. Jauh. Namanya musisi gereja nggak jauh-jauh ya. Nah, gua itu ya pertama kali ketemunya di GBI FIFA, kemudian GBI FIFA, kemudian ternyata dia anak PIC, ternyata GPDI PIC. GBDI PIC, ternyata juga dimentoring juga sama Pastor Aris Zulkarnain. Ya kan, terkonek dengan City Harvest. Ini nggak jauh-jauh lah ya pergaulannya, gitu-gitu aja ya kan. Nah, cuman yang gua pertama kali kesan tentang dia adalah dia termasuk salah satu basis gereja yang ngulik sih. Ngulik loh Don. Emang ada yang nggak ngulik? Waduh. Baik. Waduh. Sebut aja namanya. Waduh. Nanti bisa dibip nggak? Dibip gitu. Dibip. Nah, ini termasuk basis yang ngulik loh. Sampai detail-detailingnya, sampai enggak bang, yang ini larinya ke sini, ini yang larinya ke sini ini. Gila, dari luar kota aja masih ngulik. Bukan luar kota, luar negeri, kadang-kadang gitu kan. Mereka di pesawat ya? Iya. Ngulik katanya sampai di pesawat gitu. Nah, cuman kita akan hari ini akan cerita nih pengalaman dia pertama kali dari awal. Nah, tanpa basa-basi nih, kita perkenalkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Ya. Well, so firstly ya. Halo teman-teman DM di balik DM, mimbar. di balik mimbar. Nah, teman-teman DM. Heeh. So senang banget akhirnya bisa ada di sini, ketemu Doni, ketemu Barney, bisa sharing ngobrol di tengah tingkat pekerjaan yang padat banget. Padat merayap ya? Padat merayap. Kayak Tanjung Priok. Padat. Apalagi kalau apinya dicolong. Waduh gila. Tanjung Priok lu gila, lu kalau macet mending lu turun cari Gojek. Mobil taruhnya nggak apa-apa. Paling ya ban hilang sih. Hilang Sama doang. aki hilang. Gila. So akhirnya senang bisa ketemu lagi bisa ketemu mereka di sini. Sharing tipis-tipis lah. Thank you juga udah diajak ya kan. Setelah sekian lama ya? Setelah sekian lama, planningnya tuh udah beberapa bulan lalu untuk bisa Beberapa bulan yang lalu udah kayaknya diajakin. dari awal ini podcast mulai tuh orang yang sebenarnya gue pingin minta sih lu, cuman bang gua harus ke Malaysia nih. Ya, sombong lu. Bukan Nggak butuh IO apa? cuman kita akan dengar aja tuh kisah-kisahnya dia nyata. Del, Ya, kalau boleh tahu nih, lu pertama kali itu kenal alat musik bass itu dari kapan? oke. Gue gini, kalau kita tarik lagi ke belakang sedikit. Balik lagi. Pertama kali gue kenal alat musik itu gitar yang pertama. Oh Gitar gitar. akustik itu kelas Oke. 5 SD. Itu pertama kali gue belajar main musik, belajar main gitar. Kalau dulu pada zaman itu Don, intentionnya biar kelihatan keren. Ya saya dong. Buat gak cewek ya. Buat gak cewek. Biar ganteng. Biar ganteng nih dulu nih.
pada zaman itu. Akhirnya belajar dari SD, main-main gitar sampai ke satu momen di mana akhirnya gue ketangkep sama ketangkep sama pelayanan. Oh. Ya. Oke. Gue inget itu sekitar tahun 2003. Iya, 2003 gue inget. 2003 tuh gue SMA kelas 1. Wah, tahun tua dong gue dong. Wah gila. Salah nih gue. Salah banget. 2003. Ketangkap sama komunitas, ketangkap sama gereja, ketangkap sama pelayanan. Akhirnya masih di Priok. Berarti lahir di Priok? Wah, waktu itu kebetulan gue lahir bukan di Priok sih. Jadi tuh bokap tuh Ambon dari Moluccan Tribe. Moluccan Tribe. Kalau nyokap tuh dari Manadonis Tribe. Jadi bokap Ambon, nyokap Manado. Cuman waktu itu karena bokap lagi ada tugas di Majene. Waktu gue lahir tuh Majene masih dalam provinsinya Sulawesi Selatan. Sekarang udah Sulawesi Barat. Jadi gue lahir di Majene. Ya, gue lahir di Majene. Cuman memang cuma sekitar 2-3 tahun di Majene langsung dibalikin lagi ke Priok. Dibawa ke Priok. Jadi memang besarnya di Priok Pride dengan lo tau Priok kan? Mentalnya tuh fight semua. Mentalnya fight. Matahari 2 kalau akhir tahun sekitar jadi 3 dia. Wah, gila. Lo kalau ke Priok yang penting buat tisu basah bawahnya. Apalagi kalau naik motor lu ke Priok. Langsung gitu. Iya, lu mesti bersihin celana kalau tisu basah. Isinya langsung gitu. Debu semua. Jadi waktu itu, balik ke pertanyaan tadi, jadi waktu itu 2003, setelah gue lewatin fase gue belajar main gitar dari SD SMP, sampai akhirnya gue ketemu sama sebuah gereja yang tertanam di situ, terus ketemu sama komunitas juga anak muda, dan akhirnya gue mendedikasikan diri gue untuk gue terlibat dalam pelayanan itu tahun 2003. Pada waktu itu, Bang, itu gue langsung ambil majornya tuh di bass. Kenapa bass? Gue pilihnya bass. Why? Sebenarnya bukan gue pilih sih, tapi gue terpaksa memilih bass. Karena nggak ada lagi orang. Gimana kan? Gue itu, jadi nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang ada di angkatannya gue pasti relate dengan ini. Anak-anak di usia kita nih, di angkatannya kita, itu kekurangan basis selalu gitu. Gitaris banyak, gitu. Drummer banyak. Drummer apalagi gitu. Kita tinggal gampang sih sebenarnya, tinggal konfirmasi istrinya. Ya. Wah, pada zaman itu tuh 2 major yang paling diminati adalah gitar sama drum. Oh. Jadi kalau dulu ngeliat timnya tuh Keren-kerenan lah ya. timpang banget tuh. Wah, gitaris banyak banget, sampai berapa layer gitarisnya, berapa orang yang main gitar. Drum juga banyak banget, ada berapa layer. Tapi kalau cuman bass cuman 2 orang. Terus pas regenerasi cuma 1 orang. Pas gue lihat ke atas lagi cuma 1 orang. Jadi memang karena ketidakadaan pemain, akhirnya gue memberikan diri gue untuk gue main bass. Tapi justru karena pada coincidence momen itu ya, momen ketidaksengajaan yang gue tidak memilih, justru malah itu buat gue jatuh cinta sama bass. Widih. Wah gila. Gua sebangga itu sama bass. Walaupun kalau kita lihat meme nih, teman-teman lihat meme, bass tuh adanya di belakang. Ya. Berapa cewek yang suka sama bassis? Nggak ada. Kalau gitaris banyak, vokalis banyak, drummer banyak, bassis nggak dipandang. Kalau lagi main ditanya, kok gitarnya 4 senar? Gitarnya 4 senar. Tapi justru yang menarik adalah pada saat gua memilih bass, gua makin jatuh cinta sama bass. Dan gue bangga banget jadi bass player. Nah itu sampai tahap lu bisa bangga sebagai bass player itu setelah berapa tahun? Awalnya ya. Jadi awalnya tuh gue masih berusaha memproses dan menolak kalau enggak, gue dulu tuh pengen drummer gue. Kalau enggak gue gitaris. Kenapa gue malah di-assign jadi bassis gitu kan? Oh dulu sistemnya di-assign ya, ditugaskan? Iya, karena udah saking banyaknya pemain kan, udah lu main bass aja lah, nggak ada basis nih, oke lah, nggak apa-apa lah. Karena mungkin pada saat itu juga quality drummernya juga mungkin bagus banget, jadi akhirnya udah diajak main drum. Itu gitarisnya bagus banget, jadi akhirnya udah diajak main gitar. Seberjiwa besar gitu. Iya, gila. Nah,
beberapa tahun itu gue masih memproses itu dan masih ada penolakan. Basis nggak keren, nggak ada teknik yang keren. Tapi kalau drum kan, wah lu twirling segala macam, solo dapat part solo gitu kan. Gitaris apalagi kan, di part sekian lu bisa solo, keren banget. Tapi bass cuman lu ngejaga aja udah, lu ngejaga ritme aja. Jadi karpet ya? Jadi alas, jadi Alas alas. karpet buat orang lain. Itu berlangsung beberapa tahun sampai akhirnya gue menemukan bahwa ternyata bass itu sepenting itu. Bass itu sepenting itu, di mana bass dan playernya itu jadi fundamen. Itu jadi fundamen dari sebuah ekosistem musik. Wah gila. Dan gue ngerasa ternyata bass sepenting itu di mata orang yang tahu musik. Tapi itu setelah berapa tahun lo mengerti banget begitu pentingnya? Setelah gua masuk kuliah dan gue makin mulai giat belajar bass dan gue makin tahu pada saat nggak ada bassis itu orang-orang bakal bingung gitu, cari butuh bassis, harus ada bassis, agak susah kalau nggak ada bassis, walaupun sebenarnya perannya bisa aja diganti sama tangan kiri keyboard. Itu gue benci banget. Gue kalau pelayan sama Barney, gue liatin dia, gak usah ke kiri-kiri tangannya, ada gue di sini, gue yang ngejaga. Tapi enggak lah, maksudnya setelah gue belajar makin mendalami musik, makin belajar lebih dalam soal musik, gue makin menyadari kalau bass itu penting. Bass itu penting banget. Gue tuh ada kayak gini loh. Kenapa gue suka main tangan kiri? Karena kadang-kadang menurut gue basisnya kurang meyakinkan. Jujur. Waduh. Iya. Karena kenapa? Karena jujur ya, kecenderungannya basis tuh yang zaman sekarang ya. Nah, suka main inversi. Nah, ini akan sinkron ke by the way, gue bersyukur dari nanya soalnya. Gue bersyukur banget jadi basis. Nah, statementnya Barney barusan itu akan mengkonfirmasi statement dia sebelumnya soal ngulik. Kenapa kadang kalau mungkin dari sudut pandangnya keyboardis, Bang Barney bilang kalau kenapa kadang dia harus pakai tangan kirinya turun ke bawah ke oktav rendah, karena dia merasa kalau basisnya tidak meyakinkan. Itu akan jadi salah satu alasan kenapa ada pertanyaan kalau, Del, lu kenapa sih ngulik banget? Karena sesimpel pada saat lu nggak ngulik, lu main dengan feeling lu, dengan progresif lu, dengan feeling note lu, dengan feeling chord lu, itu bisa clash sama pemain keyboard dan itu ngerusak ritme musiknya. Iya. Itu bisa tabrakan gitu. Let's say sesimpel kayak gua ke-7 dia ke-5, walaupun nggak terlalu, walaupun minor aja ya, walaupun tipis aja, tapi ya itu berasa banget. 1 ke 2, 1 ke 4, itu berasa banget. Betul. Itu berasa. Itu memang PR itu. Iya. Apalagi kalau tidak saling kenal. Iya, itu dia. Apalagi kalau nggak ada talkback MD ya. Waduh, udah. Betul. Sepanjang ibadah lu bakal tabrakan terus. Tabrakan chord terus. Itu kenapa pentingnya ngulik. Kalaupun seandainya pada saat running, pada saat berjalannya ibadah, ada perubahan, ada dinamika musik, buat gue sih nggak masalah. Tapi paling enggak, base badan lagunya, itu kita semua udah satu suara nih, satu ritme semua. Satu orang ke-5 semua ke-5, satu orang ke-7 semua ke-7 gitu. Walaupun pada saat lu main, pada saat lu ngulik dengarnya ini 5 nih, tapi pas main ke-7 ya nggak apa-apa juga. Tapi paling nggak badannya lu tahu dan semuanya satu suara lain gitu. Betul. Itu pentingnya ngulik. Makanya pertama kali gue ketemu dia, gue kadang-kadang ya waktu itu gue memang akuin gue pegang ke bawah karena pertama kali ketemu kan kita harus cek dulu nih. Oh ternyata, tapi kan kalau sekarang kalau udah main gue udah jarang ke kiri kan? Gue udah lebih ke tengah, kecuali kalau misalnya lagi suasana hening baru gue lari ke bawah. Cuman kalau udah dia bilang ngulik, ya udah gue tangan gue di tengah aja selesai. Nah, memang awal-awalnya gue memang kayak ngetes lah, karena gue harus tahu dulu, oh dia mainnya sengulik apa.
Kalau misalnya hanya untuk gaming up to you deh. Ya oke lah. Tapi kan Bebas kalau lah. ya, tapi kan kalau untuk diminta di formatnya ya rapi, ngulik dan dimohonkan, ya udahlah kita kadang-kadang ngikutin aturan rumah lokalnya aja. Kalau kita diundang gitu. Salah satu hal yang menarik dari kenapa gue ngulik, jadi selain karena supaya nggak clash, nggak tabrakan chord, gue juga memastikan kalau gue memberikan effort yang sama dengan teman-teman gue Yang lain. yang juga memberikan effort. Jadi gue mau fair gitu. Kalau teman-teman gue ngulik, ya gue juga harus ngulik. Kan Oh, effortnya iya. sama gitu. Kan kalau Kalau kebalikannya? kalau kalau kebalikannya ya terjadi. Sambil makan lu. Oh iya. Gue seneng kalau ngobrol. Gua mulu yang makan. Nah, jadi memang dan gue juga berharap kalau seandainya gue take effort untuk ngulik, Oh, gue juga berharap punya teman-teman atau tim main yang lu juga ngulik gitu. Jadi kita nggak wasting time untuk latihan, kita nggak wasting time. Jadi kita udah datang, pasang alat, cek sound kiri kanan, udah habis setengah jam lebih. Terus untuk nyamain chord lagi, wah itu gue setuju. wasting time. Buang-buang waktu. Sementara Kalau di pilot latihan cuma 30 menit udah Iya. selesai ya. sementara sekarang entah kenapa ya trennya ya yang gue lihat karena dari beberapa kali dan banyak kali gue pelayanan either itu di Viva atau di rumah gue sendiri gitu, kita biasanya tuh latihannya on the spot. Jadi di hari mau ibadah datang lebih pagi, 1 jam sebelum ibadah. 1 jam 2 jam sebelum ibadah untuk cek sound, preparation segala macam dan latihan. Maksud gue pada saat kita nggak ngulik, kita nggak take effort lebih untuk ngulik, itu nantinya pada saat kita cek sound, kita latihan, samain chord akan buang waktu lagi. Nah, salah satu hal yang gue lakukan juga adalah biasanya walaupun gue udah tahu lagunya, gue udah main 2, 3, 4, 5 kali lagunya, gue akan tulis chordnya. Gue Lu sampai effort itu ya? ya gue sampai segitu karena gue berusaha untuk meyakinkan diri gue kalau gue masih manusia. Ya, Ada satu momen di mana gue bisa ngeblank dan gue harus catch up cepet. Nah jadi catatan itu akan jadi referensi gue untuk gue bisa balik ke track dengan cepat gitu. Apalagi buat kalau pada saat pelayanan di beberapa tempat yang nggak ada talkback mic-nya ya. Kalau gue lebih pada udah umur sih, mencatat. Iya. Iya, jadi memang gue seperti itu, gue ngulik. Jadi biasanya kalau mau pelayanan gue akan kulik dan gue akan catat. Walaupun pada saat main pun gue nggak akan lihat itu. Gue udah tahu lagunya atau gue udah main berkali-kali, jadi udah di luar kepala. Tapi tetap gue akan catat lagi, gue akan tulis lagi, gue akan tulis lagi. Walaupun kepake nggak kepake ya bodo amat itu. Tapi Tetep gue gua akan merasakan tulis. lo tau nggak apa? Umur nih makin nambah. Gue kadang-kadang kalau misalnya udah gue catet terus gue nggak baca itunya chordnya, Iya. gue nggak pede. Ya, Nggak tahu sekarang ya. Setuju. Ini gue rasakan terakhir nih, gitu kan. Jadi gue harus melihat di depan gue tuh catatannya. Kalau enggak gue bisa ngeblank. Iya. Nggak tahu nih. Ini baru terjadi sama gue. Kalau sama lu kejadian? sama gue ada beberapa case kejadian juga. Jadi kadang kalau gue nggak lihat, gue nggak pede juga. Oh. Tapi kalau biasanya apalagi kalau lagunya yang banyak hooknya ya, wah lagu-lagu yang banyak hooknya. Apalagi lagu minggu besok nih. lagu minggu besok. Mengalir kuasamu. Nah, itu gue udah pernah main tuh. Gue udah pernah main sebelumnya. Kita pernah main bareng. Iya. Iya. Dan pada saat gue ngulik kemarin, gue run-through lagi, gue tulis lagi aja. Walaupun gue tahu gitu, walaupun mungkin kalau teman-teman yang punya kelebihan untuk dengar sekali dan bisa langsung nulis, itu bagus. Cuman kalau gue, walaupun gue udah main, gue kan tulis lagi gitu. Gue se-effort itu. Iya, gue seperti itu. Lu nggak bikin satu kayak buku gitu yang misalnya yang dia udah pernah lu mainin, kayak Om E kan dia udah Iya. pernah buku. Seru, itu menarik banget. Bahkan sekelas Om Hari Anggoman, gue pernah ngeliat dia main live dan gue liat ada buku di situ. Gue cuman ngintip, gue bilang gila. Sekelas Yang gue posting itu ya? Om Hari Anggoman masih bawa buku tulis dan dia buka. Sekelas Om Hari Anggoman. Gitu. Oh, Gimana kita ya? Ya, yang di Iya. bawah-bawahnya. nah sebenarnya
gini Don, ini recall lagi ya. Ini recall ke zaman-zaman gue awal-awal pelayanan dulu, awal-awal gue belajar main musik, gue mulai untuk melayani. Oh. Ada pandangan-pandangan seperti ini soal orang yang nulis dan ngebaca. Oh. Dulu kalau kita bicara ego player, pada saat kita dilihat orang baca atau nulis, orang bakal mikir kayak Remeh ya? ya, Bodoh. ini orang lu harus Segitu baca doang. segitu doang. Itu pandangan yang gua dapetin pada saat Zaman dulu ya, awal-awal gua pelayanan. belajar main musik, gua pelayanan, itu gua tinggalin. Gua nggak mau nyatet, gua mati-matian, pokoknya die-die gua mesti hafal ini. Enak itu berantakan semua. Oh. Enak itu berantakan semua. Karena gua duluin ego gua yang gua nggak mau kelihatan gua nggak keren. Oh. Karena orang zaman dulu gitu kan. Gara-gara baca Orang zaman dulu, masih harus baca loh. Wah, lu masih harus nulis loh. Ngulik makanya. Ngulik makanya gue bilang lagi. Gila, zaman dulu ego masih anak remaja kan, masih anak muda, digituin nggak butuh, gue pinggirin, ayo main. Akhirnya kecebur. Habis kecebur bangun, cebur lagi tuh. Aduh, kasihan. Pengalaman yang paling memalukan apa tuh? Yang pernah lu alami dengan kejadian? Sebenarnya banyak pengalaman yang Nggak bisa lu yang lupain. memalukan. iya, Yang memalukan ya, kalau keren mah udah banyak pasti. yang memalukan, sebenarnya yang memalukan banyak, yang nggak enak pun banyak. Kalau nggak enak itu waduh gitu, itu Yang nggak bisa lu lupain ya. Yang berapa bulan lalu bukan? oh bukan, Bukan. ini pengalaman dulu gitu. Jadi ini pertama kalinya gue main bass, cuman karena gue waktu itu belajar pakai 4 senar kan Don. Satu kali, dan itu pun bukan bass gue, bass gereja. Satu kali gereja upgrade ke bass 5 senar. End up with gua open string E dengan gua hitnya B. Gua bilang, wah gila, wah ini B ya? Kok fals? Gua open string kan, karena senar paling atas kan kalau bass tuh E kan, open string kan E kan. Terus gua open string, fals ya? Gua cari tuningan lagi, enggak loh, ternyata bukan loh. Itu salah satu, Atasnya B kan? iya atasnya B. Kalau bass tuh open string atasnya B. Ya itu salah satu funny experience lah gua main musik. Yang lain kayak Terus gimana tuh rekan setim lu pas awal? DP dong. nggak, itu untungnya waktu itu masih latihan. Latihan. Jadi orang lagi latihan, ya semua langsung nengok. Kebiasaan orang zaman dulu kan ya, jadi kalau ada yang fals, Nengok nih. wah gila. Tertuduh ya. Semua langsung nengok. Waduh, Muka tertuduh. Muka tertuduh. Berarti kalau kita udah yang benar dan yang ada yang salah, kita juga menuduh. ya. Menarik. itu ya open string B, terus salah pencet chord, ya biasa lah, normal. Salah feel, kebanyakan feel, soalkan mau nge-feel, fill in, ternyata outside. Aduh. Itulah kalau udah nggak ngulik, terus mencuri kemuliaan lagi. Cuman kan bukannya deritanya juga basis itu adalah kalau pemain drumnya juga kicknya nggak duduk ya sama. Ya. Makanya kenapa kalau gue pengalaman gue ya, dan gue pribadi sampai hari ini, gue yang akan adjust ke drummernya. Kayak gini nih gitu. Drummernya. Ya. Maksudnya gue yang akan ikutin dia. Kalau seandainya ada beberapa kick yang patternnya ternyata dia udah dikasih tahu tapi masih balik juga ke gaya dia, ya gue akan adjust untuk gue ikutin pattern kicknya dia. Yang penting itu dia, nggak kejar-kejaran. Karena kan gimana pun juga basis ya tetap kawinnya ya harus sama drummer. Lo pernah ngalamin yang nggak kawin nggak? Sering. Cuman kalau gue terus-terusan berpegang sama apa yang gue kulik dan ego gue, kalau mainnya harus begini, ibaratnya pasti bakal mess up ya. Nah, kan kita kan kalau misalnya kayak di FIFA, kita kan dikasihkan sanksitannya itu kan udah berapa hari kan. Nah, menurut lo sendiri, kan latihan orang kan bisa berbeda-beda versinya. Misalnya terutama lo basis dengan drum lah yang paling nyata. Kok bahan source-nya sama, linknya sama, kok hasilnya bisa beda? Pernah nggak lo berpikir, kok bisa sih? Gitu. Kalau kejadian hal-hal seperti itu ya, mungkin kekhawatirannya cuma dua. Maksudnya cuma dua. Satu, either dia nggak ngulik, atau dua, dia nggak punya capability untuk bisa ngejar ke
Hal yang eh, itu. ya ke materi itu. Oh. Cuman yang sekali lagi kalau kita main sebagai satu tim, sebagai satu band, apalagi untuk pelayanan ya, Oh. dan kita harus terus berpegang sama ego kita kalau harus seperti ini pokoknya. We will mess up, ibadahnya pasti akan mess up banget sih. Ancur-ancuran ya. Pasti, Daripada lo pasti. korbanin satu Pasti. pelayanan, mendingan lu mengalah. Tapi semengalah apa lu? Semengalah dan seperti mengampuni kah atau gimana? Sebenarnya kalau gue lebih ke yang penting semuanya safe aja sih. Oh. Sampai di batas, oke. Di titik ini safe Aman. ya. Oke, aman. Udah. Oh. Jaga di sini aja berarti. Kalau di fase di titik ini udah safe, ya udah kita main di titik ini aja. Oh. Oke. Cuman sebenarnya itu juga seharusnya tidak menjadi excuse. Tidak menjadi excuse orang untuk nggak ngulik. Karena udahlah, nanti kita main aman aja, kita play safe aja, Oke. dibikin gampang aja. Oh. Harusnya sih alasan itu tidak menjadi sebuah alasan untuk orang nggak ngulik. Sekali lagi, balik ke poin yang tadi kita omongin di awal sih, tentang pentingnya ngulik. Iya, karena persiapan adalah bagian dari penyembahan. Jadi ya kan. Aduh, setuju lagi gua. Iya dong, kan Setuju lagi relate gue. dengan yang Ruben ngomong kan. Oh. Penyembahan. Persiapan adalah bagian dari penyembahan. Jadi kalau tidak mau persiapan berarti ya udah ketahuan. Iya. Aduh, gue nggak terlalu punya capability untuk bicara Oh. ini ya. Tapi menurut gue belajar di beberapa cerita Alkitab, dengar dari preacher yang udah senior juga. Kalau as a Levi, sebagai Lewi pada zaman itu, pada zamannya bangsa Lewi yang ditugaskan Tuhan untuk membawa korban persembahan, dia harus mempersiapkan semuanya dengan baik, Skill. apapun itu. Lewi, Hati. ya. Contohnya kayak pada waktu imam yang ditugaskan untuk bawa korban masuk ke bait Allah, dia harus dipastikan bahwa nggak ada cacat, korbannya nggak ada cacat, dianya pun mempersiapkan semuanya dengan baik, karena kalau nggak bisa aja hal yang nggak baik terjadi gitu. Soalnya bisa hangus ya. Ya, itu mungkin ya Iya, hangus kebakar. sepenggal kisah-kisah Kalau di kisah Bible. perjanjian kan gitu. ya, itu kenapa memang salah satu. Makanya dulu imam kan dirantai kan. Yes, Kalau true. misalnya dia ada celah tuh hangus mati di dalam, Iya. tinggal tarik ini. Ya, itu kenapa pentingnya sebuah persiapan. Kalau kita refer atau kita reflect ke kisah itu, pada saat korban yang dibawa sama si imam itu ada Cacat. cacatnya, atau mungkin bahkan si imamnya Bercacat. bercacat, maka ya mungkin ya murka Allah berlaku buat si imam gitu. Makanya kenapa kalau kita reflect ke zaman hari ini, persiapan itu penting banget. Oke. Nah, lo kan sendiri membantu satu gereja yang namanya GBI Rock. Waduh, yang ya notabene apa itu ngulik. coba ceritain pengalaman lu dengan gereja yang memberikan kebebasan kepada player-playernya untuk mengaransemen. iya. Sebenarnya balik lagi sih bang, ngulik nggak ngulik itu jadi preferensi pribadi buat pemainnya. Lo mau ngulik ya itu urusan lo, lo nggak mau ngulik pun itu urusan lo. Cuman nanti pada saat lo mainnya acak-acakan ya jangan salahin rekan lo gitu. Nah, gue pernah ada di momen dimana gue dapat materi, terus gue kulik persis, dan waktu itu lagunya lumayan susah kan gitu, lumayan ribet karena itu lagu yang diri aransemen. Ya. Lagu yang diri aransemen, jadi belum lama juga keluarnya, dan gue harus kulik itu benar-benar gue kulik sampai hampir subuh gue kulik, karena memang Dia ngulik sampai subuh. Karena Dia kan emang- gue telepon gitu. Terus coba cerita lucu tuh. karena emang gue mau supaya, karena gini, gue kan diajak main ya ke sebuah gereja gitu, gue diajak main gitu. Kalau gue main asal-asalan kan gue nggak enak. Bagaimanapun juga kan gue diundang untuk yuk main di sini, bantuin di sini, pelayanan di sini. Gue bilang ya oke lah.
satu hal yang bisa gue pastiin adalah gue nggak akan bikin malu diri gue, dan gue nggak akan bikin malu orang yang ngajak gue. Caranya adalah dengan gue main sebaik mungkin. Main sebaik mungkin, caranya adalah dengan lu ngulik. Nah pada waktu itu materinya ternyata nggak gampang. Gue harus akuin itu susah. Terus sound bassnya nggak clear karena yang dikasih itu materinya materi live orang gitu, jadi nggak clear banget soundnya. Akhirnya gue mesti turunin. Kalau di YouTube, teman-teman tahu kalau di YouTube tuh ada speed play kan, dari yang normal itu sampai gue turunin ke 0,5 untuk dengerin bass line itu bagaimana. Dan akhirnya ya gue sampai turunin ke 0,5 untuk dengerin bass line itu bagaimana. Sampai segitunya, dan gue akhirnya berhasil merampungkan kulikan itu sesuai persis plug. Sesuai persis plug. Effort lo dia. Happy gue puas banget. Akhirnya gue bisa juga mainin lagu ini, gue taklukin nih lagu ini, gue bisa main. Tetap gue tulis untuk memastikan karena untuk memastikan pada saat live nanti gue nggak salah main, karena lagunya baru kan, rearrangement. Baru denger 1-2 kali, nggak mungkin gue bisa langsung ingat gitu. Itu gue tulis, jadi habis gue denger bahasanya, gue cari di bass, oke dapat, gue tulis. Gue play lagi, gue denger lagi, gue cari lagi, oke dapat, gue tulis. Jadi gue begitu terus sampai ending. Oke lah, dapat kulikan segala macam, selesai. Hari Minggu pagi dengan hati yang riang gembira karena gue berhasil ngulik semua materinya lengkap, 7 lagu kalau nggak salah. 7 lagu dan semua gue kulik plek. Ternyata pada saat sampai, gimana kalau kita bikin biasa aja? Wah gila, hari itu kalau bukan di gereja, kalau itu bukan untuk pelayanan, gue pasti maki hancur sih. Gue pasti ngomong kotor sih. Gue ngomong kotor pasti. Ngomong kotor sekotor-kotor. Kalau itu cuman buat kayak kulikan main reguleran ya, atau buat main wedding atau gimana gitu. Bodo amat ya. Wah, itu gue ngulik, temen gue nggak ngulik, gue maki hancur pokoknya. Karena gue se-effort itu, dan sialnya gue nggak ketemu temen yang lakukan effort yang gue lakukan juga. Ya udah, akhirnya main apa adanya. Terus? Ya sekali lagi sih preferensi sih, Ben. Maksudnya kalau memang di sebuah gereja kayak mentoleransi hal itu, ya kita bisa apa? Kalau dari ada 5 player, 5-6 player, dan cuma 1 orang yang ngulik, dan 5-nya bersepakat untuk biasa aja. Majority-nya bilang biasa aja, ya udah. 5 follow. Cuman mungkin dari situ gue belajar kalau ya bisa motivasi orang, intention orang pelayan itu beda-beda. Ada orang yang dia mau melayani sebagai bentuk ucapan syukurnya dia sama Tuhan. Ada orang yang mau melayani sebagai bentuk penyembahannya dia sama Tuhan. Ada orang yang mau melayani cuma sekedar gue mau main musik aja udah. Ada orang yang mau melayani memuaskan hasrat birahi. Ya, ada orang itu nggak salah dan sah-sah aja sebenarnya. Ada orang yang melayani hanya untuk motivasi material lainnya. Dari situ gue belajar kalau ya nggak semua orang ternyata bisa punya point of view yang sama dengan gue. Jadi sampai gue yang ditelepon lo, bang lo tau nggak bang? Iya, waktu itu cuman ke Barni gue bisa ngeluarin kata-kata yang wah gila. Gue sampai gini, ya elah selamat datangnya di GBI Rock, gue bilang kayak gitu. Iya di GBI sih, wah gila gue nggak enak. Nggak apa-apa. Gue nggak enak. Selamat datang di GBI Rock gitu. Karena prinsipnya begini. Sebenarnya kalau misalnya gue mau soalnya dong. Iya, gue excited ya. Gue excited banget gue. Karena gue bilang sama dia, beda gereja, beda aturan itu aja. Kalau misalnya gereja yang gitu ya memang aturannya bebas. Tapi lu marah nggak sih saat itu? Saat itu sejujurnya. Dalam hati gue marah. Dalam hati gue marah banget. Terus jadi, akhirnya menenangkan lu apa? Ya pemikiran udah. apa? Ya gue kembali ke motivasi gue kalau ya gue datang ke sini, gue sudah lakukan bagian gue. Yang penting Tuhan lihat lah. Motivasi gue mau melayani gitu. Gue nggak mau cari keren-kerenan karena gue ngulik. Gue nggak mau cari keren-kerenan, gue ngulik jadi gue bisa ngajarin semua. Gini ya, progresinya begini ya. Nanti lu begini ya, nggak. Gue nggak cari itu. Jadi gue kembali ke titik awal kenapa gue mau melayani.
sesimpel itu aja. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu mungkin lo pulang kali ya. Kalau 10 tahun lalu gua Atau 20 tahun lalu. kalau 10-20 tahun lalu gua ketemu player kayak gitu, gua cari penggantinya. Kalau nggak usah, gua telepon yang lain, main. Tapi gue beberapa kali ngeliat ada di TikTok si Happy ya. Kan Oh. ada tuh, lu main sama tim itu kan ya. Oh iya, Lu udah lebih ini sekarang udah lebih melunak, Enjoy. udah lebih enjoy. ya karena itu dia yang tadi gua bilang gitu, kayak ya udah pada akhirnya lu tahu kalau culture-nya dari sebuah community ini, dari tim lain itu seperti ini, dan kita nggak bisa nge-push mereka untuk ada di jalur yang sama kita. Kalau mereka punya motivasi yang lain, mereka punya intention yang lain, mereka punya dispensasi yang lain, ya udah nggak, it's on them. Tapi at least gua atau kita udah lakukan bagiannya kita. Gua sekali lagi gua nggak cari dilihat orang, gua nggak mau orang lain bisa amaze sama gua. Tapi ya apa sih tujuannya pelayanan? Balik ke situ aja sih. Oke. Tujuan dan motivasi lu pelayanan itu apa? Setuju. Anyway, gua cut ya, coba nih. Lu pertama kali pelayanan dapat PK berapa? Ini kan gue. Minum. Lu ngomongin PK lagi. Pertama kali lu bertugas di gereja itu dapat presentasi berapa itu? Oke, ini menarik. Gua suka banget materi ini. Karena jadi gue tergabung di satu komunitas online lah ya, online community, di mana biasanya para player khususnya player gereja itu suka ngelemparin job lah, jadwal pelayanan, kayak gereja ini butuh pemain ini nih. Ya kita satu grup di situ juga. Iya betul, betul. Dan berapa kali gue temukan adanya perselisihan di grup karena masalah blessing, ada masalah Nominal. mereka. Wah, karena bukan karena berapa besarnya, cuman karena terkadang orang yang butuh untuk dicariin player atau yang dia open schedule, dia nggak menyertakan berapa blessingnya. Gue cuman ngerasa kayak emang segitu pentingnya ya nominal itu ya. Nah, kalau balik ke pertanyaan Bang Barney, pertama kali gue pelayanan, berapa blessing yang gue terima? Gue inget banget. Pertama kali gue main bass dan pertama kali gue pelayanan itu gue pelayanan di remaja, ibadah remaja, GPDI. PK-nya thank you Del, Tuhan Yesus berkati. Itu bukan lebih dari semua nominal. Gila. Itu kan bukan faktor nilai ya? Bahkan gue nggak ngerasa ada hal yang harusnya gue terima jadi bagian gue, nggak sama sekali. Berarti benar kata si Diki keyboard. Jeki. PK-nya thank you GBU. Iya, thank you Bebe. Thank you, Jiwi. Tapi, ngomongin PK nih seru juga sih. Itu pertama kali gue pelayanan, pertama kali gue main bass dan melayani. Gue nggak terima blessing sepeser pun, tapi gue puas. Gue enjoy banget. Gue bisa untuk pertama kalinya gue bisa pakai talenta yang Tuhan kasih untuk balikin ke Tuhan. Wow. Yang bikin lu enjoy itu apa? Yang bikin gue enjoy adalah pada waktu itu ya, gue bisa naik mimbar dan gue bisa melayani. Itu buat gue udah cukup memuaskan gue, kayak akhirnya gue. Berarti ada mimpi lu di situ? Ada. Wah, gue dulu selalu ngeliat kayak kalau dulu ibadah, gue selalu ngeliat senior gue ya kan. Gue selalu bilang suatu hari gue akan ada di sana. Gue bilang Tuhan, someday gue akan ada di sana. Berarti emang begitu ya? Gue orangnya seprofetik gitu ya. Gue selalu bilang sama diri gue, bilang Tuhan, someday gue akan ada di sana, gue akan main dan gue akan melayani Tuhan. Jadi pada saat hari itu gue bisa naik, gue cuma bersyukur banget, Tuhan thank you buat kesempatan ini. Gue bisa, akhirnya penantian gue tiba. Sempurna nggak mainnya? Tidak dong, tentu tidak. Kesempurnaan makanya milik Tuhan. Iya, tentu tidak, karena nervous iya, demam panggung iya, grogi iya. Itu sampai sekarang masih demam panggung nggak sih? Atau biasa aja? Beberapa kali masih. Kadang gue masih ngelihat kayak nggak tahu ya manusia ya. Kalau gue ngeliat lawan main gue nih, dia bagus banget,
gue akan ke bawah untuk gue mesti bisa catch up dia nih. Nah pada saat gue berusaha untuk catch up dia, itu pasti akan ada sedikit goyang-goyangan, Turbulensi ya? turbulensi, betul. Lo ingat nggak yang kita kejadian ke sama-sama pelayanan ke Cirebon? Wah, Itu seru ya. itu seru banget. Songlistnya udah dikasih. Songlist, gue inget songlist. Itu kalau gue buka WhatsApp gue masih ada. Bang. Iya, Kalau gue buka WhatsApp gue masih ada. Songlist sebenarnya 5 atau 7 lagu ya, Iya. Bang? 5 atau 7 lagu Begitu pada nyampe saat di atas. songlist cuma songlistnya tuh dikasih 5 7 lagu dan Hamin 10 menit. Menit. Bukan Hamin 10 hari. Hamin 10 menit. 10 menit. Gue bilang top. Gue langsung tarik Barney. Bang, ini gua aman, ini gua aman, ini gua nggak tahu, Bang. Nanti lu ngomong ini gua ya, guide gua ya. Oh ya, gua guide. Ini gua aman, ini gua nggak tahu, Bang. Lu guide gua lagi di sini. Oke. Udah janjian nih. Bang, ini yang mana sih, Bang? Lu Bang, yang gini-gini ya. Oh, tahu gua. Oke, jalan. Nah, begitu waktunya naik ke atas, Itu acara lumayan loh di kota Cirebon, lumayan itu. 7 di hadapan ribuan orang waktu itu. Ribuan orang. Di hadapan ribuan orang kayaknya sih betul gua itu. 7 lagu itu berubah jadi berapa ya? Kalau nggak salah jadi 14 lagu. 14 lagu. 14 lagu. Dan lagu itu nggak ada yang dibawa. Dan 7 lagu itu dan tidak ada yang keluar. Gue bilang terserah, yang penting motivasi gue melayani. Gue cuma berusaha main sebaik gue doang. Kalau gue salah, Tuhan tahu lah. Tuhan tahu challenging gue apa. Bah, itu bener-bener nikungnya tajam itu. Kalau misalnya gua nggak nanya tuh, dia nggak keluarin. Aduh gila. Waduh. Begitu naik di atas, lagu pertama, jebret dia bawanya lagu beda. Lo tau nggak Pak? Weng, gua tutup catatannya jebret, gua tutup handphone, udah. Serius? Gue cuma memastikan IM gue itu ada suara Barney. Udah. Gue cuma Doni pastiin. belum ngerasain. Gue cuma pastiin. Lu bayangin Don. Cuman gue pastiin yang penting ada suara Bang Barney. Udah itu doang. Misalnya yang lain gue nggak ada suara bass, gue bodo amat. Yang penting akan bener. Mau nggak ada suara drum, mau nggak ada suara gitar, bodo amat. Yang penting ada suara Barney di sini. Untuk mastiin mainnya sama semua. Hamin 10 menit udah dikeluarin di atas beda. Aduh. Dari 7 lagu 14 lagu intinya gitu. Terus Iya. nggak ada lagu lambat, tiba-tiba ada bukan Nggak ada lagu cepat, nggak ada lagu cepat, nggak ada lagu. tiba ada. Nggak ada lagu up tempo, tahu ini bisa main lagu up tempo. Gue bilang gas pester gas. Tapi itu pertama kali lu digituin, dikecok gitu. Di kalau gocek sering, di gocek sering. Tapi segocek sampai segitu Tapi parahnya. gocek sampai segitunya baru kali itu jadi gocek segitunya. Anjir, ibarat orang main bola lu udah kegocek, orangnya muter lagi gocek lu lagi, muter lagi gocek lu lagi. Top, nggak bisa ditebak. top. Kena gocek terus. Nanti kisah selengkapnya waktu nanti ada si Lord itu deh. Ada Oh, Lord si sama Lord juga. Oke. Nah. Gue pengen nanya bang. Kita udah 1 jam ngobrol nih. Wah, Mau dong, bagingin. Ambil wah, 1 jam ya. Gimana Don? Udah kan pelayanan oke. Boleh. Bisa banget. Tadi juga kita ngobrol sebelum kita mulai, pekerjaan oke, diberkati Tuhan. Rumah Puji tangga, Tuhan. keluarga oke. Puji Tuhan. Gitu. Sampai detik ini ada nggak sih yang belum tercapai? Atau ada jawaban, lagi nunggu jawaban doa yang belum Tuhan jawab? Wah. Ini. Taruh lagi sendok. Sendoknya ditaruh lagi. Wah. Nah, karena pertanyaannya mahal. Ngeri ya? ngeri banget. Bernilai. Ngeri banget. Sebenarnya kalau in terms Ini of kita mau validasi juga nih karena ada Waduh. Maitua kan. Jadi kita ada Maitua. apa sih, sefrekuensi nggak nih? Gua nggak nunggu itu jawabannya. nah, sebenarnya kalau Karena ini kan bang, ini kan kita puji Tuhan sampai hari ini jadi komunitas yang saling membangun gitu. Masalah jatuh pun kita maunya jatuhnya dalam Iya. komunitas. Jadi maksud aku ini kan bisa jadi pokok doa kita juga yang nonton saat ini. Kalau sebenarnya misalnya dia belum terjawab. sebenarnya kalau gue bicara, kalau pertanyaan Doni soal apa yang belum gue achieve, kayak kalau jujur kalau gue sekarang dengan gue yang dulu in terms of pelayanan,
gue hari ini gue makin ngerem karena gue rasa gue udah umur segini, bukan berarti gue ngecilin pelayanan gue ya, tapi gue ngerasa kayak mungkin 10 tahun lalu gue udah ngerasain yang namanya gila sama pelayanan gitu. Gue bisa bangun pagi sebelum matahari udah ada di gereja dan pulang setelah matahari udah terbenam baru gue dari gereja karena gue melayani. Gue udah ngalamin fase itu. Ya? Gue udah ngalamin harus ngebut dari satu gereja ke gereja lain untuk pelayanan, terus balik lagi PK pelayanan Hunter. lagi. PK Hunter. Duh, balik lagi ke topik itu lagi. Sebenarnya ada topik yang mau gue cerita soal PK itu sih, cuman nggak apa-apa karena udah lewat ya. Udah lewat. Sebenarnya bukan PK Hunter sih, tapi cuma karena gue sebegitu cintanya gue sama pelayanan. Kerinduan berarti. Dari mulai pelayanan yang di anak muda sampai di ibadah umum sampai yang di ratusan anak muda KKR, gue udah pernah puji Tuhan udah pernah kasih kesempatan itu buat gue. Dari mulai yang pelayanan yang ibadah sampai yang pelayanan kedukaan sampai yang mesti cuma main gitar doang di ibadah tutup peti, gue udah ngelewatin itu semua. Pernah lu? Gue pernah. Itu cuman kak ini mau ibadah pemakaman nggak ada main gitar, ini yuk, kita jalan. Gue pernah. Jadi kalau untuk pelayanan hari ini gue sedikit menurunkan tempo gue, frekuensi gue. Jadi kayak gue bilang sama siapa ya, gue pernah bilang sama Bang Bari, gue bilang bang kayaknya gue bulan ini gue mau istirahat dulu deh, gue capek. Karena kan pekerjaan gue juga lumayan tinggi kan, trafficnya lumayan tinggi juga. Terus kalau bicara soal pekerjaan, puji Tuhan bawa gue ke sebuah posisi, sebuah perusahaan korporat yang bukan korporat kecil, ini multinational company, dan gue pun Internasional lagi. Ya, international company. International brand. Dan Tuhan taruh gue jadi orang dengan crucial role di sini. Alright. Iya, di perusahaan ini gue orang nomor 1. Wow. Nomor Di induk Indonesia karyawan ya? gue 01. Wih. 01 di Indonesia 01. Kalau yang presiden 02 loh. Yoi. Dan coverage area gue itu nationwide Indonesia. Itu makanya kenapa kalau tadi di awal kita sering cerita, kita ngobrol-ngobrol, gue sering terbang karena memang pekerjaan gue itu gue harus Yang punya maskapai itu dia. Enggak, gue cuma ngajak doang. Gue itu kenyang sama Sabtu Minggu di Jakarta, Senin itu udah di Surabaya. Sabtu Minggu lagi di Jakarta, Senin itu udah di Batam. Sabtu Minggu di Jakarta lagi, Senin udah di Malaysia harus reporting. Balik Sabtu Minggu di Jakarta, Senin udah di Bali. Gue udah kenyang dengan hal seperti itu gitu. Tapi kalau pertanyaannya apa hal yang belum gue capai hari ini? Gue rasa pelayanan gue Tuhan udah bawa gue sampai Tuhan udah nunjukin gue, pekerjaan pun Tuhan udah tepatin janjinya Tuhan. Mungkin sekarang waktunya gue fokus ke keluarga. Family man. Iya. Kenapa tadi di awal gue bilang kalau gue mulai menurunkan tempo gue mulai menurunkan frekuensi gue pelayanan. Karena buat gue sesimpel ini, kayak kalau lu punya banyak scoop, kalau lu punya banyak apa yang harus dilakukan, lu punya pekerjaan, lu punya pelayanan, lu punya keluarga, terus lu punya apalagi lu punya hobi. Pada semakin banyak scoopnya itu, semakin banyak poinnya itu, maka percentage of focus lu itu akan kebagi juga banyak. Oke. Let's say kalau lu punya 4 poin, lu punya pekerjaan, keluarga, pelayanan, hobi. Let's say hobi lah, ada 4. Maka scope-nya itu lu nggak bisa kasih 100 loh. Nggak bisa. Cuma bisa 25%. Lu mesti, kalau dibagi rata cuma bisa 25. Atau kalau enggak lah, gue mau prioritasin keluarga gue lebih banyak sedikit. Oke, berarti 40 atau di sini ada 70, 10. Nah, gue merasa seperti ini. Kalau makin banyak hal yang gue fokusin, itu akan ngurangin hal yang lain. Itu kenapa tadi gue bilang kalau gue makin turunin frekuensi pelayanan gue, karena gue fokus gue tuh banyak ke keluarga. Ada di keluarga aja. Mungkin nomor 2-nya pekerjaan gitu. Keluarga pekerjaan. Gue mau ngebagi mungkin kayak sekitar 60, 30, 10. Jadi pelayanan gue bukan yang utama buat gue sekarang. Gue rasa apa yang mau gue capai
di keluarga lah, banyak hal kayak Apa? Lebih spesifik? kayak Anak kali ya? ini udah tunggu, bulan ini eh 11 hari ke depan itu tanggal 20 itu genap gue 4 tahun merit. Tahun keempat gue menikah. Iya. Genap tahun keempat gue menikah tahun 2020 Agustus 2020 Pas pandemi ya? pas pandemi, right, pas pandemi, jadi nggak terlalu banyak keluarnya. Tapi lumayan berasa juga sih. Nggak balik modal. Ya, nggak mungkin. Nah, 4 tahun gue married tapi gue masih berusaha dan gue masih menunggu keturunan. Oke, jadi itu itu- prioritas utama. Ya, itu kenapa gue set untuk lebih banyak percentage of fokus gue tuh di keluarga, Quality time. baru pekerjaan, baru pelayanan. Jadi ya gue bilang sama beberapa temen gue kok, bahkan gue cerita sama Barney, gue cerita sama Si Lord juga. Lord tahu? Lord enggak sih, gue cerita sama Vena, karena Vena kan koordinatornya kan. Sama Ruben lu cerita? Sama Ruben belum, gue cerita sama teman-teman gue di home church gue, Samsoy, gue cerita sama mereka kalau gue kayaknya udah deh, pelayanan gue udah, gue udah lewatin banyak hal dari Regits, dari gue remaja, maksudnya dari gue remaja sampai gue umur sekarang, gue udah lewatin banyak hal pelayanan. Mungkin ini waktunya yang muda-muda yang lebih naik. Kalaupun gue ada, biarin gue di balik layar aja, biar Jangan ada. balik mimbar ya? Jangan. Karena ada gua. Ay. biarin gue yang jadi supportingnya semua. Ya kan, nah, ini ada saksinya loh. Supporting semua nih. Supportingnya semua bisa. Bukan hanya supporting hartanya, tapi dari hamba Tuhan juga kan. Nggak mau disebut nama. Hamba Tuhan. Sama Tuhan. Sebelah kanannya berapanya tuh? NN biasanya kalau perpuluhan. Aduh, sama Tuhan. Jadi teman-teman yang satu gereja nih, dia mau support semuanya. Selama gue bisa tetap ada TNC-nya tuh, ada SK-nya tuh. Selama gue bisa masih gue support gitu. Jadi itu ya target utama ya. Iya sih, paling itu sih. Karena gue ngeliat cara lu ngomong nih sama gue. Gue ngomong sama event corporate bang. Gak kayak sama anak band. Beneran. Ya pertama lu smart banget. Kan gue kan IO ya. Maksud gue suka sama klien kan suka ambil briefnya gitu kayak lu jadi 4 dong. Anjing gue ngomong kayak gue ngomong sama kayak klien gue nih. Gitu. Nah maksud gue, lu tuh di atas rata-rata bang. Lu nggak bisa bilang 70% buat keluarga, sisanya 30, 10, 10 atau 10, 10 enggak. Yang gue lihat adalah sampai hari ini 100. Jadi Lu nggak bisa sadar itu. Iya. Jadi kalau bahasanya Maison tuh be 100. Kan kata Roma Irama minuman keras mijon. Minuman keras mijon. Anjir. Gitu bang. Bang Dael. Gitu. Jadi kalau menurut gua lu tuh ya ada kakak juga di sini kan jadi saksinya. Ya kalau lu tadi ngomong gitu, kalau dia nggak setuju pasti mukanya. Karena lu kalau lihat nih dekat. Dia mukanya ini nggak ya? Kalau bahasa Batak tuh serleng nggak nih matanya. Gue tadi ngomong gitu gue nggak lihat dia. Sengaja nih. Gue nggak lihat dia. Gitu bang. Jadi kan banyak nih dari kemarin ada yang punya buat album anaknya, buat bisa didengar anaknya, Lagu ciptaan. banyak tuh mimpi. Nah itu adalah yang kita tanyakan setiap closing. Iya. Mimpi apa yang belum tercapai sampai hari ini? Yang awalnya kita tanya adalah kejadian apa yang nggak pernah terlupakan. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi narasumber di balik mimbar itu aja 2 kuncinya. Yang pertama itu yang nggak pernah dilupakan. Yang pernah dilupakan. Yang terakhir adalah yang belum tercapai. Jadi semoga abis kejadian ini, karena kalau kita bahasanya di aku ya, kata mencipta dunia. Kalau di kita kan omongan adalah doa. Jadi kalau sekarang kita sebagai teman nih, sahabat, keluarga dalam Kristus, terus aja bang ucapin bang. Kejadian kok. Dan saat gue memperkatakan itu, dan saat gue kejadian istri gue hamil, itu adalah saat gue kembali ke keluarga. Dan kayaknya udah semakin dekat nih. Saat gue kembali ke keluarga bang, maksudnya adalah
gue kecewa sama Tuhan. Gue kecewa banget nih, teman-teman gue yang dulu udah pada sorry ya, Iya. karena dia lagi ngebahas itu. Nah saat itu gue kembali ke akhirnya gue ngasih lihat Tuhan gini, lah elah opung lo aja masih sakit nggak ada yang ngerawat. Gue gitu digituin, gue kayak ada negor gitu. Jadi pas opung gue sebelum meninggal itu dia sakit parah emang. Itu nggak akan gue lakuin ya, gue datang ke rumah opung gue tanya opung butuh apa, gue tanya 36 bulan langsung gue drop, sakit dirawat, sakit 2 minggu, gue nggak manggung nggak apa, gue udah nggak ada penghasilan. Dan saat itu klien gue hilang satu gara-gara gue dirawat. Kejadian ini gue dikomplain Karena bukan dia yang turun. karena bukan gue turun. Nah yang gue bikin gue suka cita adalah saat gue dirawat masuk ke ruang perawat, tiba-tiba istri gue ngasih. Wah. Jadi gue bilang ya gue nggak, ini cerita orang kan beda-beda ya, nanti tiba-tiba maksud gue sakit dulu nggak gitu. Tapi ya keren banget sih. Kembali lah ke keluarga itu, karena gue dapat dari Yeri tahu Yeri Patinasaran. Ya. Lu sakit dalam pelayanan, bahkan lu meninggal ada yang gantiin bang. Iya. Banyak. Bang Baru tinggal share aja, ada gas besok main nggak, sini meninggal nih, contoh sih, gue nggak nyebut nama ya. Iya lagi. Tapi saat kejadian lu di keluarga sebagai suami, kalau lu sakit lu meninggal nggak ada yang gantiin bang. Kita sebagai Iya. suami, Betul. sebagai seorang bapak, Iya. apalagi calon bapak. Agree. Oke, agree. Agree. Jadi Agree. malam ini kita cuma bisa saling menguatkan biar apa ya, maksudnya lu keren banget lah. Gua musisi, pelayanan, Orang pinter. pimpinan, Bos nih bos. Wah, aduh. Hah? Iya kan? Dia ini merendah di atas gunung yang tinggi. Iya. Benda dia segitu percuma bang. Oh masih kelihatan. Ini masih kelihatan. Oke, bang. Kalau ada yang mau tambahin bang Mari, kita Oh, mau oke. closing, statement closing. Nah, Dael, mungkin ada nggak nasihat lo bagi para musisi muda Yang baru yang mulai baru- terjun. Wah. baru terjun, yang masih istilahnya Kan lu mau lagi down to earth nih, lu lagi ngedown dulu, Iya. tempo slow. Berarti kan ada yang menggantikan kan. Iya. Jiwa yang lama segera supaya pergi nggak kan. punya mental mata duitan yang pertama. Semuanya dilihat dari materi, Iya, PK dan betul. segala macam. Siapa tahu bisa mengikuti jejak lu, punya hati yang benar, motivasi yang benar dalam melayani. Toh kan Tuhan bisa berkati dengan berbagai cara, Yes. dan ketika udah momennya udah pas kan Tuhan pasti kucurin berkat. Iya. Agree. Coba dong nasihat buat generasi muda. Gue cuman berharap semoga gue nggak salah pilih diksi ini ya. Maksudnya kayak kalau lo mau pelayanan, kalau kita mau pelayanan, gini deh. Gue masih ngerasa kayak orang pelayanan cuma untuk pelayanan aja. Orang pelayanan cuma untuk dia suka main musik. Even worse, ini diksi gue ya. Even worse, kita pelayan buat uang. Tapi buat gue, yang paling penting adalah pada saat lu pelayanan, lu sadar kalau saat lu main musik, saat lu melayani, saat lu bisa ada di atas mimbar pelayanan, itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih untuk lu bisa tahu seberapa besar Tuhan mengasihi hidup lu. Wow. Bahkan even Senin sampai Sabtu kita jatuh dalam dosa, kita bikin kesalahan, tapi hari Minggu Tuhan masih kasih kesempatan lu untuk bisa melayani Dia. Wah, kesempatan So- bertobat. Ya, Jangan. Bertobat hari Minggu, Senin bikin lagi gitu. Jangan dong, nggak juga. tapi kita bisa lihat ini. Maksudnya satu minggu kita nggak sesempurna, kita nggak hidup secara sempurna, tapi di hari Minggu kita masih Kita bisa naik mengejar mimbar kesempurnaan. pelayanan. Masih dilayakan ya. Lu masih dapat sebuah kesempatan lagi. Dan harga sebuah kesempatan itu lu nggak bisa nilai dengan berapa yang ada di amplop. Karena harganya kota-kalan. Kalau bicara sedikit soal PK, soal blessing, gue pernah ada di fase gue nggak peduli sama PK sampai gue masuk ke fase dimana gue jadi orang yang PK oriented, blessing oriented. Tapi sampai gue bisa lewatin itu lagi gitu. Dan gue ngerasain pada saat gue berhasil untuk lewatin itu orientasi gue soal uang di pelayanan, justru malah Tuhan bawa gue makin naik. Wah. Ini bukan omong kosong.
karena apa yang teman-teman lihat, apa yang Doni Barni lihat gua hari ini dengan apa yang tadi gua ceritain di keluarga, di pekerjaan, itu gua sendiri rasain. Jadi pada saat gua punya orientasi, punya point of view yang tepat pada saat gua melayani, sisanya selebihnya lu terima beres saja. Dan juga pastinya lingkungan yang tepat loh. Yes, true. Ya, makanya perlu tertanam dalam rumah rohani dan perlu adalah komunitas. Yes. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang membangun, Ya. komunitas yang saling. Kalau ada salah-salah, tinggal kritik, kasih saran kan gitu kan. Jangan merasa ketika kamu dikritik dan kamu dimarahin bukan berarti kita benci sama kamu. Enggak. Ini adalah proses di mana kamu dibentuk untuk semakin dewasa. Dan responmu menentukan semua keputusan yang akan kamu ambil. Benar kan? True. Kalau lu selalu merespon dulu, apa yang terjadi? Ya. Apakah karena seperti ini? Mungkin Tuhan nggak bawa gue sampai di posisi ini sekarang. Luar biasa. Jadi apa nama brandnya? Nanti kita cek aja di Instagramnya. Ya, ada lagi, ada lagi. Ada? Kalau branding image-nya itu blue and yellow. Wah. Blue and yellow. Biru kuning. Biru kan, blue and yellow. Blue and yellow. Bukan Blue Band kan? Bukan dong. Oh iya, belum ada. Banyak juga. Blue Kali band, biru. blue band juga lagi. Aduh, blue band. Oke. Oke. Thank you Bang Dael. Anytime. Gue thank you. Thank you loh. Akhirnya Gua yang- kesampaian lo. Finally. Gue tolong dikirim itu sampel-sampel ya. Bisa. Lu mau yang kaleng, lu mau yang galon tuh ada. Jangan sebut dong. Nanti kan jadi ketahuan. Oh iya. Yang semprot aja gue. Semprot. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, share ya. Manapun supaya dapat memberkati banyak orang. Karena Tuhan Yesus harus lebih terkenal daripada narasumbernya. Harus. Gue harus makin kecil nih. Makan dong biar makin besar. Thank you guys. Oke, bye bye.